Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu Project Based Learning. Judulnya tentang penerapan teori Hildegard E. Peplau dalam asuhan keperawatan yang diampu oleh Bapak Dr. Sirajudin Nur, expert MTech. Berikut ini nama-nama anggota kelompok 3. Yang pertama ada saya sendiri, Adinda Fitri Cahyadi dengan NIM akhir 027. Lalu ada Naila Denita dengan akhir 032. Nur Baiti dengan akhir 0 dengan akhir NIM 036. Nur Ainaya Ardini dengan akhir NIM 039. Dan Wulan Sulistiawati Nisi dengan NIM akhir 025. Materi pertama akan dibacakan oleh Wulan Sulistiawati Nisi. Baik, yang pertama yaitu latar belakang. Teori yang dikembangkan oleh Hildegard E. Peplau adalah teori keperawatan psikodinamik yang dipengaruhi oleh hubungan interpersonal yang bersifat terapeutik. Menurut Ellen Yunus dan kawan-kawan 2021, teori Hildegard E. Peplau lebih mengarah pada klien psikiatrik. Akan tetapi, penulis ingin menerapkan teori Peplau pada klien non-psikiatrik yang dirawat di rumah sakit umum. Maka teori ini didukung oleh teori hospitalisasi. Hospitalisasi merupakan suatu proses yang karena suatu alasan berencana atau darurat di mana mengharuskan pasien untuk tinggal di rumah sakit, menjalani terapi dan perawatan sampai pemulangannya kembali ke rumah. Menurut Herawati dan Fitriani 2018 dan juga Supartini 2004. Selama proses tersebut, pasien dan keluarga dapat mengalami berbagai kejadian yang menurut beberapa penelitian ditunjukkan dengan pengalaman yang sangat traumatik dan penuh dengan stres. Menurut Supartini 2004, teori Peplau digunakan untuk membangun proses komunikasi terapeutik dengan tujuan yang sederhana. Peplau mengacu pada pentingnya terapi komunikasi dengan pasien dan peran penting dalam mengurangi ansietas melalui kerangka kerja untuk komunikasi perawat pasien. Menurut Nurul Mawada et al. 2020. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Yang pertama kita akan membahas konsep teori, yaitu peran perawat menurut Hildegard et Peplau. Menurut Peplau, peran perawat itu dibagi menjadi 6. Yang pertama itu ada orang asing, yaitu biasanya terjadi selama masa orientasi. Menjadi orang asing pertama yang berhubungan langsung dengan pasien, begitu juga sebaliknya. Pasien juga orang asing bagi perawat. Ketika dua orang bertemu maka berprinsip sama, yaitu rasa hormat dan minat yang positif. Maksudnya, perawat menerima pasien apa adanya, serta memperlakukan pasien sebagai orang asing yang mampu secara emosional dan berhubungan dengannya. Yang kedua itu ada narasumber. Dalam peran ini, perawat memandang diri mereka sebagai narasumber pengetahuan dan prosedur teknis yang mengajarkan banyak hal yang diperlukan untuk meningkatkan pasien dan masyarakat. Selanjutnya yang ketiga itu ada pengajar, yaitu memberikan instruksional singkat dengan peninjauan materi cetak atau pertemuan pengalaman dengan demonstrasi. Lebih mungkin menguntungkan selama fase eksploitasi. Yang keempat itu ada pemimpin. Pada tahap ini, perawat belajar mengenali penilaian pasien dengan cara duduk di samping tempat tidur pasien, mengamati, dan mengumpulkan bukti tentang cara pasien memandang situasi yang dihadapinya. Memvisualisasikan apa yang terjadi dalam diri pasien. Bekerja dengan seorang pasien dalam pemecahan masalahnya membutuhkan kepemimpinan demokratis, di mana pasien akan diizinkan menjadi peserta yang aktif dalam merancang rencana keperawatan untuk dirinya. Yang kelima itu ada pengganti, yaitu pasien melihat orang-orang yang merawat mereka seperti halnya orang lain yang telah merawat mereka dalam hidup mereka, yaitu ibu, ayah, saudara, bahkan istri. Bantuan untuk membantu pasien mengembangkan kesadaran pola pikir dan memahami perbedaan dari orang yang dipanggil kembali. Selanjutnya yang terakhir ada konselor, yaitu menekankan pada strategi komunikasi terapeutik untuk membantu pasien untuk mengingat dan memahami sepenuhnya apa yang terjadi padanya dalam situasi sekarang, sehingga pengalaman tersebut dapat diintegrasikan daripada dipisahkan dari pengalaman lain dalam hidup menurut Peplau tahun 1991. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Baiti. Kita masuk ke dalam tahapan interpersonal menurut Hildegard Peplau dalam keperawatan.
di mana tahap pertama adalah tahap orientasi. Tahap pertama dari proses interpersonal PEPLAU ini terjadi pada kontak pertama antara perawat dengan pasien. Selama tahap ini, pasien mencari bantuan akan perawatan kesehatan, pasien mungkin tidak mengenal masalah kesehatannya. Perawat mengidentifikasi dirinya dan tujuan serta sifat hubungan dengan pasien. Dalam tahap orientasi ini, perawat juga mengkomunikasikan dimensi hubungan dengan pasien, yaitu perawat memberitahu pasien tentang kerangka waktu yang tersedia untuk interaksi atau tindakan terapeutik. Menurut Snowden, Donnell, dan Duffy tahun 2014, serta Jones, Fitzpatrick, and Rogers tahun 2017. PEPLAU menekankan bahwa pasien adalah fokus komunikasi. Informasi pribadi tentang perawat tidak diperlukan. Pasien menyampaikan kebutuhannya, mengajukan pertanyaan, dan berbagi informasi. Perawat mengamati pasien dan membuat penilaian terhadap masalah kesehatan dan kebutuhan pasien selama tahap hubungan ini. Perawat berperan sebagai pengamat dengan menggunakan pengetahuannya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dan memperhitungkan pengalaman, nilai keyakinan, budaya, dan harapan pasien sebelumnya. Perawat juga menyadari pengalaman pribadi sebelumnya, nilai-nilai, keyakinan, budaya, ide-ide yang terbentuk sebelumnya, dan harapan menilai dirinya sendiri dan menentukan bagaimana ini dapat mempengaruhi hubungan perawat pasien. Pengetahuan tentang diri perawat ini merupakan faktor penting dalam hubungan. Pada awal tahap orientasi, perawat dan pasien bertemu sebagai orang asing, tetapi seiring berkembangnya hubungan, masalah diidentifikasi. Perawat menjelaskan rutinitas, peran, dan harapan untuk mendapatkan partisipasi penuh dari pasien. Selanjutnya, pasien mulai mengembangkan rasa memiliki dan kemampuan untuk menghadapi keahlian saat ini. Pasien dan perawat siap untuk pindah ke tahap hubungan berikutnya. Tahap ini dipandang penting untuk membantu pasien mengintegrasikan penyakit mereka saat ini ke dalam pengalaman hidup mereka. Menurut PEPLAU tahun 1991. Kita lanjut ke tahap yang kedua, yaitu tahap identifikasi. Pada tahap ini, pasien mengenali kebutuhan perawatan kesehatannya dan mulai mengembangkan kepercayaan serta berespons secara sakti terhadap perawat. Pasien memandang perawat sebagai penyedia pelayanan keperawatan yang terampil yang mampu membantu pasien memenuhi kebutuhannya dan menerima bantuan perawat. Perawat pada gilirannya merasakan bahwa pasien telah mengidentifikasi kebutuhan dan telah menempatkan dia dalam peran penyedia perawatan. Selain itu, perawat mengidentifikasi pengetahuan, atribut, dan keterampilan pribadi ketika memberikan asuhan keperawatan. Bersama-sama, pasien dan perawat mengembangkan tujuan bersama dan mulai bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan pasien. Ekspresi dan eksplorasi perasaan pasien adalah kunci tahap ini. Perawat memastikan bahwa pasien diberi ruang dan waktu untuk mengekspresikan dan mengatasi perasaannya dalam hubungan yang tidak menghakimi. Perawat harus menerima pasien apa adanya sehingga perilaku mencari perhatian pada pasien harus dipahami sebagai respon normal terhadap ketidakberdayaan. Menurut PEPLAU tahun 1991. Perawat mencoba dan bekerja dengan pasien untuk mengubah perasaan negatif ini menjadi perasaan yang lebih kreatif dan produktif. Kita masuk ke dalam tahap eksplorasi. Selama tahap eksplorasi, sebagian besar masalah kesehatan pasien telah diselesaikan dan pasien mengambil keuntungan penuh terhadap pelayanan keperawatan yang ditawarkan. Tahap ini mencakup semua tindakan terapeutik yang dimulai untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sepanjang tahap ini, perawat dan pasien harus terus mengklarifikasi harapan dan tujuan untuk menentukan tindakan yang harus dilakukan berdasarkan pengajian kebutuhan pasien. Komunikasi terbuka sangat penting selama ini dan membutuhkan hubungan saling percaya antara perawat dan pasien. Tanpa kepercayaan ini, pekerjaan penting untuk memenuhi tujuan terapeutik tidak dapat diselesaikan. Hubungan antara perawat dan pasien selama tahap ini sangat kuat ketika pasien mulai bertanggung jawab atas tujuan kesehatannya sendiri. Pergeseran tanggung jawab dan perawat ke pasien menjadi ciri tahap ini. Namun, transisi ke tanggung jawab yang lebih besar ini mungkin merupakan titik tersulit dalam hubungan perawat pasien. Tahap eksplorasi mengharuskan perawat mulai memupuk kemandirian dalam hubungan perawat pasien dan memulai proses melepaskan sebagai persiapan untuk fase berikutnya. Perawat juga akan terus memenuhi kebutuhan baru yang muncul. Pada intinya, fase ini adalah saat pasien mulai bergerak menuju pemulihan dan pemulangan dari rumah sakit. Menurut Snowden, Donnell, dan Duffy tahun 2014. Kita masuk ke dalam tahap resolusi. Tahap resolusi terjadi ketika kebutuhan pasien telah terpenuhi melalui kerja kolaboratif perawat dan pasien. Pasien didorong untuk mandiri dan mengarah pada pemutusan hubungan profesional perawat pasien. Selama tahap ini, pasien merasa kebutuhannya terpenuhi dan mulai bercita-cita untuk mencapai tujuan yang telah mereka identifikasi sendiri. Pasien dapat menerapkan keterampilan baru dalam pemecahan masalah dan komunikasi interpersonal. Selama penghentian yang berhasil, pasien menjauh dari perawat dan memahami bahwa dia dapat mengelola secara mandiri.
Pasien mengasumsikan kekuatan untuk memenuhi kebutuhannya dan menetapkan tujuan baru. Namun, jika hubungan dihentikan sebelum waktunya, pasien mungkin kambuh dan dengan demikian memerlukan penerapan kembali hubungan terapeutik. Menurut Snowden, Donnell, dan David tahun 2014. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada hubungan fase-fase PEPLAU dengan proses keperawatan. Yang pertama, proses keperawatan, pengkajian, dan diagnosa keperawatan itu berhubungan dengan fase-fase PEPLAU, yaitu tahap orientasi, di mana perawat dan pasien sebagai orang yang asing, pertemuan diawali oleh pasien yang mengekspresikan perasaan butuh, bekerja sama, mengenali, dan menentukan masalah. Kemudian pasien menjelaskan kebutuhan yang dirasakan. Selanjutnya, proses keperawatan yaitu perencanaan, di mana saling menetapkan tujuan itu berhubungan dengan fase PEPLAU tahap identifikasi, yaitu meletakkan tujuan yang sama, pasien mempunyai perasaan, memiliki, dan merespons secara selektif untuk memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya, ada proses keperawatan pelaksanaan, yaitu rencana memulai ke arah pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan, dapat dicapai dengan perawatan pasien, kesehatan profesional, atau keluarga pasien. Itu berhubungan dengan fase PEPLAU, yaitu eksploitasi, di mana pelayanan yang diberikan berdasarkan minat dan kebutuhan dari pasien. Pada fase eksploitasi ini, pasien mulai menerima informasi-informasi yang diberikan padanya tentang penyembuhannya. Selanjutnya, proses keperawatan yaitu evaluasi. Berdasarkan perilaku akhir yang diharapkan, dapat menyebabkan penghentian atau inisiasi rencana baru. Tahap evaluasi ini berhubungan dengan fase PEPLAU, yaitu resolusi, di mana terjadi setelah fase-fase yang lain sukses secara lengkap, kemudian dilakukan pengakhiran hubungan pasien dengan perawat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita masuk ke paradigma keperawatan menurut Hildegard et al. Menurut PEPLAU, paradigma ada 4, yaitu manusia, kesehatan, keperawatan, dan lingkungan. Manusia, menurut PEPLAU, adalah organisme yang mempunyai kemampuan untuk berusaha mengurangi ketegangan yang ditimbulkan oleh kebutuhan. Dikutip oleh Akbar Agung 2019. Lalu yang kedua, kesehatan. PEPLAU mendefinisikan kesehatan sebagai sebuah simbol yang menyatakan secara tidak langsung perkembangan progresif dari kepribadian dan proses kemanusiaan yang terus-menerus mengarah pada keadaan kreatif, konstruktif, produktif dalam kehidupan pribadi ataupun komunitas. Yang ketiga, keperawatan. PEPLAU mendefinisikan keperawatan yaitu sebagai sebuah proses yang signifikan, bersifat terapeutik, dan interpersonal. Lalu, keperawatan juga merupakan instrumen edukatif, kekuatan yang mendewasakan dan mendorong kepribadian seseorang dalam arah yang kreatif, konstruktif, produktif, personal, dan kehidupan komunitas. Profesi keperawatan memiliki tanggung jawab legal di dalam pemanfaatan keperawatan secara efektif, menurut Akbar Agung 2019. Lalu yang terakhir ada lingkungan. Meskipun PEPLAU tidak secara langsung menyebutkan lingkungan sebagai salah satu konsep utama dalam perawatan, namun PEPLAU mendorong perawat untuk memperhatikan kebudayaan dan adat istiadat klien saat klien harus membiasakan diri dengan rutinitas rumah sakit. Dikutip oleh Akbar Agung 2019. Selanjutnya yaitu ada kelebihan teori menurut Hildegard et al. Yang pertama yaitu dapat meningkatkan kejiwaan pasien untuk lebih baik. Kedua, dapat menurunkan kecemasan klien. Tiga, dapat memberikan asuhan keperawatan yang lebih baik. Dan yang terakhir yaitu dapat mendorong pasien untuk lebih mandiri. Yang selanjutnya yaitu ada kekurangan teori menurut Hildegard et al. Yang pertama, hanya berfokus pada kejiwaan pasien dalam penyembuhannya. Dan yang kedua, kurangnya penekanan pada health promotion dan pemeliharaan kesehatan, dinamika intrakeluarga, pertimbangan ruang individu, serta layanan sumber daya sosial, komunitas, atau masyarakat juga kurang diperhatikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
sini ada teori hospitalisasi. Hospitalisasi merupakan suatu proses yang karena suatu alasan berencana atau darurat, di mana mengharuskan pasien untuk tinggal di rumah sakit, menjalani terapi dan perawatan sampai pemulangannya kembali ke rumah. Jadi selama proses tersebut, pasien dan keluarga dapat mengalami berbagai kejadian yang menurut beberapa penelitian ditunjukkan dengan pengalaman yang sangat traumatik dan penuh dengan stres. Perawatan pasien di rumah sakit tidak hanya menimbulkan masalah bagi pasien, tetapi juga bagi keluarga. Banyak penelitian membuktikan bahwa perawatan pasien di rumah sakit menimbulkan stres pada keluarga. Menurut Supartini 2004. Maka dari itu, ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan. Yang pertama, kenalkan perawat dan dokter yang akan merawatnya, lalu orientasikan anak atau klien dan orang tua pada ruang rawat dan fasilitasnya, lalu kenalkan dengan pasien lain yang akan menjadi teman sekamar, lalu berikan identitas pada pasien, misalnya papan nama, tanggal lahir, dan lainnya, lalu jelaskan aturan rumah sakit yang berlaku dan jadwal kegiatan yang akan diikuti, lalu lakukan pengkajian riwayat keperawatan, dan yang terakhir, lakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan lainnya sesuai dengan program. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kita masuk ke dalam penerapan teori dengan asuhan keperawatan. Di sini penulis jurnalnya yaitu Nurul Mawada, Mujahidi, dan Rahmi S.A. Judul jurnalnya penerapan model komunikasi terapeutik PEPLAU pada pasien penyakit fisik dengan ansietas. Masalahnya, ansietas merupakan salah satu masalah psikososial yang dapat terjadi pada kasus penyakit fisik. Jika tidak ditangani dengan serius, dapat berpotensi terhadap terjadinya masalah kesehatan jiwa mulai dari ringan sampai berat. Metode penelitian ini menggunakan metode kuesi eksperimental dengan pendekatan pre-post test with control group yang membandingkan perbedaan ansietas pada dua kelompok, yaitu kelompok intervensi yang mendapatkan intervensi ansietas dengan pendekatan model komunikasi terapeutik PEPLAU, serta pada kelompok kontrol diberikan penyuluhan tentang ansietas dengan metode ceramah sesuai dengan prinsip etik penelitian. Respondennya terdapat 28 responden, yaitu 14 responden kelompok intervensi dan 14 responden kelompok kontrol dengan populasinya semua pasien penyakit fisik dengan kriteria sampel pasien penyakit fisik yang dirawat di ruang rawat inap penyakit dalam berusia 18 sampai 65 tahun, tidak mengalami penurunan kesadaran, tidak mengalami infeksi atau inflamasi pada muskuloskeletal, serta mengalami ansietas. Di sini ada terminologinya yaitu ansietas. Ansietas merupakan bentuk manifestasi dari rasa ketakutan atau rasa kehilangan sesuatu yang penting atau terjadi peristiwa buruk dari kondisi yang ada sekarang. Bila dibiarkan berlarut-larut akan menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan. Hasil penelitian ini ditampilkan dalam bentuk analisa univariat yang digunakan untuk menganalisis variabel yang ada secara deskriptif dan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok data numerik dan kategorik. Selain itu juga ditampilkan bentuk analisis bivariat yang digunakan untuk mengetahui pengaruh penerapan model komunikasi terapeutik PEPLAU dengan ansietas pasien dengan penyakit fisik, menurut Nurul Mawada et al. Tahun 2020. Baik, di sini saya akan menjelaskan variabel-variabel yang digunakan pada penelitian di jurnal ini. Analisis yang pertama menggunakan distribusi karakteristik berdasarkan jenis kelamin, status perkawinan, pekerjaan, tingkat pendidikan, jaminan kesehatan, tingkat ketergantungan pasien dengan ansietas, dan diagnosa medis berdasarkan sistem tubuh pasien dengan ansietas. Berdasarkan analisis, diketahui bahwa sebagian besar pasien mengalami ansietas berjenis kelamin perempuan 57%, status perkawinan sebagian besar adalah kawin 79%, sebagian besar bekerja 64%, memiliki tingkat pendidikan menengah 64%, sebagian besar memiliki jaminan kesehatan dari tempat bekerja 57%, tingkat ketergantungan pasien partial care 71%, serta pasien dengan masalah gangguan sistem pencernaan lebih banyak mengalami ansietas 32%. Menurut Nurul Mawada et al. 2020. Lalu analis kedua menggunakan distribusi usia dalam merawat dan skor ansietas pasien. Berdasarkan hasil analisis usia pasien, ansietas diketahui bahwa rata-rata berada pada usia 36 tahun, yang berarti pasien berada dalam masa dewasa tengah. Rata-rata lama masa rawat pasien adalah 4 hari, serta rata-rata skor ansietas pasien adalah 46,7, yaitu dengan klasifikasi ansietas sedang.
Hasil analisis sebaran data ansietas pasien sebelum dan sesudah pemberian intervensi baik pada kelompok kontrol maupun kelompok intervensi diperoleh sebaran data normal dengan nilai Sapir-Whorf-nya lebih dari 0,05 sehingga analisis perbedaan ansietas antara sebelum dan sesudah pemberian intervensi ini dilakukan dengan menggunakan uji dependent sample t-test atau Barrett t-test. Sedangkan untuk menganalisis perbedaan ansietas antara kelompok kontrol dan kelompok intervensi menggunakan uji independent sample t-test menurut Nurul Mawada et al. 2020. Lalu, analisis yang ketiga dengan analisis skor ansietas sebelum dan sesudah diberikan intervensi pada kelompok kontrol dan kelompok intervensi. Hasil analisis statistik dengan uji dependent sample t-test diperoleh baik pada kelompok kontrol maupun intervensi menunjukkan nilai p-value lebih kecil dari alpha, maka Ho ditolak. Secara statistik menunjukkan terdapat perbedaan yang bermakna skor ansietas pada kelompok kontrol maupun kelompok intervensi sesudah diberikan intervensi manajemen ansietas dengan pendekatan model komunikasi terapeutik PEPLAU. Akan tetapi, hasil statistik juga menunjukkan penurunan skor ansietas lebih banyak dialami oleh kelompok intervensi, yaitu mengalami penurunan skor rata-rata 18 skor setelah pemberian intervensi, menurut Nurul Mawada et al. 2020. Kemudian analisis yang keempat, analisis perbedaan perubahan skor ansietas pada kelompok kontrol dan kelompok intervensi sesudah diberikan intervensi. Berdasarkan hasil analisis statistis dengan uji independent sample t-test diperoleh nilai P sama dengan 0,008 karena nilai P lebih kecil dari 0,05 maka secara statistik terdapat perbedaan yang signifikan pada skor ansietas antara kelompok kontrol dan kelompok intervensi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan model komunikasi terapeutik PEPLAU dalam pemberian manajemen ansietas pada kelompok intervensi menunjukkan lebih efektif dibandingkan dengan pemberian penyuluhan dengan metode ceramah pada kelompok kontrol, menurut Nurul Mawada et al. 2020. Bisa di next slide-nya. Kita masuk ke dalam pembahasan jurnal. Berdasarkan hasil uji statistis menunjukkan bahwa dengan pemberian model komunikasi terapeutik PEPLAU berpengaruh terhadap penurunan skor ansietas pasien dengan penyakit fisik secara bermakna. Adanya pengaruh yang signifikan ini dapat disebabkan karena intervensi yang diberikan adalah memberikan latihan manajemen ansietas pada pasien yang dilakukan sesuai dengan tahapan proses interpersonal yang mengacu pada konsep teori Hildegard PEPLAU melalui 4 fase dalam model komunikasi PEPLAU, yaitu fase orientasi, fase identifikasi, fase eksploitasi, serta fase resolusi. Dalam hospitalisasi, tahapan orientasi dapat dilakukan perawat pada hari pertama, yaitu perawat memperkenalkan diri kepada pasien untuk membantu pasien menyadari ketersediaan bantuan dan rasa percaya terhadap kemampuan perawat, serta perawat juga mengorientasikan fasilitas yang ada di rumah sakit kepada pasien tersebut. Selanjutnya, pada tahap identifikasi, perawat memfasilitasi bantuan profesional seperti dokter serta fasilitas pasien untuk menjaga sosialisasinya dengan sesama pasien. Kemudian, pada tahap eksplorasi, perawat membantu perkembangan orang tua dan pasien dengan cara memberi kesempatan orang tua mempelajari reaksi dan dari ansietas yang dihadapi selama dalam perawatan rumah sakit. Tahap terakhir yaitu resolusi, di sini peran perawat memberikan dukungan kepada keluarga untuk menerima kondisi pasien tersebut. Karena pada tahap ini hubungan perawat dan pasien sudah berakhir sehingga pasien secara langsung berhubungan dengan keluarga. Sedangkan teknik komunikasi terapeutik yang dilakukan pada jurnal tersebut adalah listening, word opening, restating, clarification, requesting, reflection, silent, informing, reframing, summarizing, dan reinforcement. Model komunikasi PEPLAU membantu perawat dan pasien untuk mengidentifikasi penyakit, keprihatinan, dan pertanyaan dari pasien. Model ini mengacu pada keterampilan keperawatan dan kemampuan untuk membangun terapi nyaman sederhana komunikasi. Model ini memungkinkan perawat membantu pasien dan menghabiskan lebih banyak waktu dengan pasien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Naila Denita. Selanjutnya ada pengkajian. Yang pertama itu ada terapeutik. Teknik terapeutik. Teknik dalam komunikasi terapeutik yang dilakukan adalah listening, word opening, restating, classification, focusing, reflecting, silent, informing, reframing, summarizing, dan reinforcement. Menurut Nurul Mawada et al. Tahun 2020. Yang pertama itu listening. Jadi, perawat menjadi pendengar yang baik saat klien menyampaikan keluhan. Dalam berkomunikasi dengan pasien, listening yang dimaksud ini adalah perawat saat berkomunikasi harus jadi pendengar yang baik yang bisa mendengarkan pasien saat pasien menyampaikan keluhan atau berbicara.
berusaha untuk menghindari pergerakan tubuh yang bisa menjadi gangguan saat berbicara, dalam menjawab atau merespon balasan dari pasien yang dapat ditunjukkan melalui gerakan tubuh. Contohnya itu seperti menganggukkan kepala dan memberikan sentuhan yang tepat. Yang kedua ada broad opening. Broad opening ini adalah teknik memberikan kesempatan klien untuk mengungkapkan perasaannya sesuai kehendak klien tanpa membatasinya. Yang ketiga ada resetting, yaitu mengulang pokok pikiran yang diungkapkan klien. Gunanya untuk menguatkan ungkapan klien dan memberikan indikasi perawat mengikuti pembicaraan klien. Yang keempat ada clarification, yaitu dilakukan bila perawat ragu, tidak jelas, tidak mendengar, atau klien berhenti karena malu mengemukakan informasi. Informasi yang diperoleh tidak lengkap atau mengemukakannya berpindah-pindah. Yang kelima ada focusing, yaitu membantu klien berbicara pada topik yang telah dipilih dan yang penting serta menjaga pembicaraan tetap menuju tujuan yang lebih spesifik. Selanjutnya ada silent. Cara yang sukar biasanya dilakukan setelah mengajukan pertanyaan. Tujuan dari silent ini untuk memberikan kesempatan berpikir dan memotivasi klien untuk berbicara. Pada klien yang menarik diri, teknik diam ini berarti perawat menerima klien. Selanjutnya ada reflecting atau refleksi. Nah, refleksi ini merupakan reaksi perawat klien selama berlangsungnya komunikasi. Refleksi ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu refleksi ini yang bertujuan memvalidasi apa yang didengar, klarifikasi ide yang diekspresikan klien dengan pengertian perawat, dan refleksi perasaan yang bertujuan untuk memberikan respon pada klien terhadap isi pembicaraan agar klien mengetahui dan menerima perasaannya. Selanjutnya ada informing. Teknik ini bertujuan untuk memberikan informasi dan fakta untuk pendidikan kesehatan bagi klien. Misalnya, perawat menjelaskan penyebab panas yang dialami oleh klien. Yang ke-9 ada reframing. Metode ini adalah metode yang membantu seseorang melihat sebuah keadaan dengan cara berbeda sehingga bisa menghasilkan respon terbaik. Reframing ini merupakan teknik membingkai ulang suatu peristiwa dengan sudut pandang yang lebih positif. Yang ke-10 ada summarizing. Merupakan cara untuk mengklarifikasi bahwa seorang perawat ketika berkomunikasi bisa mengerti apa yang dibicarakan atau dikomunikasikan oleh pasien adalah benar dengan menambahkan suatu penjelasan. Yang ke-11 ada reinforcement, yaitu memberikan pujian yang merupakan keuntungan psikologis yang didapatkan klien ketika berinteraksi dengan perawat. Reinforcement ini berguna untuk meningkatkan harga diri dan menguatkan perilaku klien. Reinforcement ini bisa diungkapkan dengan kata-kata ataupun melalui isyarat nonverbal. Itu menurut Lamria Situmeang tahun 2022. Selanjutnya ada level-level ansietas. Jadi ansietas ini terdapat 4 level dengan gejala yang berbeda-beda, mulai dari ansietas ringan, sedang, berat, sampai dengan tahapan panik. Itu menurut Stuart, Gewek, Elliott, BA, dan Pasar Ibu J 2016. Yang pertama, ansietas ringan. Ansietas ringan ini merupakan ansietas yang biasanya dialami saat terjadinya ketegangan hidup sehari-hari. Ansietas ringan ini memberikan dampak yang baik bagi seseorang karena dapat memberikan motivasi dan mencegah individu mengalami suatu masalah. Yang kedua itu ada ansietas sedang. Ansietas sedang ini timbul dari ketegangan yang lebih berat lagi. Ansietas sedang membuat individu menjadi hanya berfokus pada hal yang sangat penting saja. Ansietas sedang membuat individu menjadi kurang perhatian terhadap apa yang ia lihat dan dengar. Terdapat gejala fisik yang menyertai pada tingkatan ini, seperti banyaknya keringat, terus merasa gelisah, mondar-mandir, serta wajah yang tampak pucat. Selanjutnya ada ansietas berat. Individu yang mengalami ansietas berat ini mengalami penurunan pada kemampuan mempersepsikan sesuatu.
Ketika berada pada ansietas berat, seseorang perlu bantuan untuk dapat fokus berpikir. Selanjutnya ada tahapan panik. Tahap yang paling tinggi dari ansietas itu adalah tahapan panik. Kondisi panik ini dikaitkan dengan rasa takut dan teror. Individu yang berada pada tahap ini tidak dapat melakukan hal apapun, meskipun dengan diberikan arahan. Terjadi penurunan kemampuan dalam berhubungan dengan orang lain. Terdapat peningkatan aktivitas motorik seperti gemetar atau sebagainya. Kedengaran nggak sih suara motor? Tubuh pun memberikan respon terhadap kondisi panik ini. Terjadi peningkatan tekanan darah dan tanda-tanda vital yang lainnya. Di next. Selanjutnya ada intervensi. Jadi terdapat dua kelompok, yaitu kelompok kontrol dan kelompok intervensi dengan pemberian intervensi yang berbeda. Yang pertama, hal yang dilakukan pada kelompok kontrol atau intervensi kelompok kontrol. Pada kelompok kontrol, intervensi yang dilakukan yaitu memberikan penyuluhan dengan tema ansietas dengan menggunakan metode ceramah yang dilakukan sebanyak 1 kali pertemuan dan pemberian leaflet kepada responden dengan tema ansietas, sehingga responden menjadi tahu dan menyadari bagaimana mengatasi masalah ansietas yang terjadi. Itu menurut Nurul Mawaddah et al. 2020. Yang kedua, ada hal yang dilakukan pada kelompok intervensi. Pada kelompok intervensi yang diberikan adalah latihan manajemen ansietas berupa latihan distraksi, relaksasi nafas dalam, otot progresif, serta hipnotis 5 jari yang dilakukan sebanyak 2 kali pertemuan pada pasien yang dilakukan sesuai dengan tahapan proses interpersonal yang mengacu pada konsep teori Hildegard E. Peplau melalui 4 fase dalam model komunikasi Peplau, yaitu fase orientasi, fase identifikasi, fase eksploitasi, serta fase resolusi yang juga menggunakan sikap dan teknik komunikasi terapeutik, menurut Nurul Mawaddah et al. 2020. Selanjutnya ada implementasi. Pada tahap implementasi, hanya mengatasi satu masalah keperawatan, yaitu diagnosa keperawatan. Kecemasan merupakan keadaan emosi dan pengalaman subjektif individu tanpa objek spesifik karena ketidaktahuan dan mendahului semua pengalaman yang dialami penyakit fisik. Membantu klien menggunakan proses pemecahan masalah untuk menangani stres dan memudahkan hubungan interpersonal di antara klien, serta memberikan asuhan keperawatan secara langsung. Selanjutnya ada evaluasi. Perawat kesehatan jiwa itu mengevaluasi perkembangan pasien dalam mencapai hasil yang diterapkan. Asuhan keperawatan adalah proses dinamik yang melibatkan perusahaan dalam status kesehatan pasien sepanjang waktu, pemicu kebutuhan terhadap data baru, berbagai diagnosis, dan modifikasi rencana asuhan. Oleh karena itu, evaluasi merupakan suatu proses penilaian berkesinambungan tentang pengaruh intervensi keperawatan dan resiko pengobatan terhadap status kesehatan pasien dan hasil kesehatan yang diharapkan, menurut Yusuf 2015. Pada tinjauan teoritis evaluasi yang diharapkan itu ada membina hubungan saling percaya, mengenali dan mengekspresikan emosinya, mampu mengenal ansietas, mampu mengatasi ansietas melalui teknik relaksasi, distraksi, hipnotis 5 jari, dan kegiatan spiritual. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Kesimpulan, berdasarkan penerapan teori Hildegard et Peplau dari jurnal yang kami bahas, keterampilan komunikasi seseorang sangat berpengaruh dalam membangun kenyamanan dan kepercayaan yang dibina antara perawat dengan pasien. Faktor lingkungan rumah sakit serta dukungan keluarga dalam masa penyembuhan juga berdampak pada kualitas penyembuhan pasien tersebut. Selain itu, tidak hanya pihak pasien saja yang merasakan dampak saat masa penyembuhan pasien di rumah sakit, namun pihak keluarga pun ikut merasakan dampaknya seperti timbulnya stres. Selanjutnya yaitu ada saran.
Perawat merupakan salah satu tenaga medis yang berperan penting dalam proses keperawatan klien, sehingga disarankan perawat melaksanakan komunikasi terapeutik melalui 4 fase dalam model komunikasi PEPLAU, yaitu fase orientasi, fase identifikasi, dan fase eksploitasi, dan juga fase resolusi atau fase terminasi. Selain itu, seorang perawat diharuskan memperhatikan segala hal yang ada pada diri pasien dan keluarga, terutama pada pasien dan keluarga yang baru saja menjalani pengobatan di rumah sakit. Karena perawatan pasien di rumah sakit tidak hanya menimbulkan masalah bagi pasien, tetapi juga bagi keluarga. Maka dari itu, pemahaman dan penerapan tiap-tiap tahap dapat mempengaruhi peran dan kesan yang akan diberikan selama perawatan. Berikut ini daftar pustaka, sumber-sumber materi yang membantu kami menyusun proyek ini. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.